Halo, ya, ini merupakan video part 5 dari chapter 15 tentang equity. Sebelumnya di part 4 kita membahas tentang saham treasury ya, tentang saham treasury. Di mana untuk tahun ini juga ada beberapa perusahaan di Indonesia yang melakukan buyback atau pembelian kembali sahamnya, yaitu ada Nippon yang Sari Roti itu ya, yang Nippon Indosari kalau nggak salah namanya, kemudian Saratoga, Ramayana dan sebagainya. Ada juga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tahun-tahun ini atau awal tahun yang lalu itu juga melakukan penjualan kembali saham treasury-nya seperti Telkom gitu. Itu tentunya ada kebijakan itu tentunya didasarkan oleh strategi perusahaan terkait dengan saham dan kepemilikan mereka seperti yang kita bahas di part 4. Part 5 ini kita masuk ke learning objective 3 yaitu tentang akuntansi dan pelaporan terkait dengan dividen. Ya, dividen ini merupakan sebetulnya adalah konsekuensi atau bagi hasil gitu ya, membagi laba yang didapatkan oleh perusahaan ke pemegang saham ya. Yang membeli saham kita itu nanti kita akan kasih dividen gitu. Walaupun meskipun di sini dividen itu belum tentu ya dividen itu dibayarkan. Yang pertama, belum tentu dividen itu dibayarkan. Terus kemudian ada juga yang bilang gini, yang ini dikatakan di slide ini bahwa sedikit sekali perusahaan yang membayarkan dividen itu sama dengan return earning-nya ya. Jadi return earning-nya. Tapi kalau misalnya nanti return earning-nya dibagikan semua ke dividen, artinya modal mereka atau saldo labanya itu kan nggak ada ya. Ketika nggak ada, untuk pengembangan internal perusahaan itu ya mungkin terbatas gitu ya. Itu adalah salah satu alasannya. Nah sekarang kita lihat why, kenapa gitu. Jadi penerbitan atau pemberian dividen itu biasanya sih memang mengambil sedikit proporsi dari return earning. Misalnya berapa persen nih gitu ya, persentasenya itu nanti akan ditentukan pada rapat umum pemegang saham. Nah, why di sini kita bahas ini satu persatu karena terkait dengan apa? Terkait dengan perjanjian kreditor, terkait dengan debt covenant misalnya kan. Karena kalau misalnya ada dana ya, misalnya gitu, biasanya bisa jadi untuk kreditor. Kemudian ya mungkin ada aturan-aturan dari perusahaan ya, ada dari istilahnya kebijakan perusahaan seperti itu. Kemudian untuk ekspansi seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian ada juga untuk smooth out dividend payment. Jadi dividend payment itu dikelola supaya dia tidak tiba-tiba itu dividennya tinggi banget atau mungkin misalnya nanti turun rendah banget gitu. Jadi istilahnya dividen itu misalnya kalau meningkat ya meningkatnya perlahan-perlahan seperti itu. Nah, ada juga terkait dengan to build up cushion against possible loss. Kalau misalnya nanti terjadi adanya loss gitu ya, ada kerugian, terus kemudian RE-nya itu masih ada, nggak habis untuk dividen, maka RE itu bisa untuk istilahnya nalangin loss itu. Kan loss itu akan mengurangi return earning ya. Kalau return earning-nya nggak ada, kemudian nanti perusahaan rugi, itu ngambil dari mana gitu kan. Gitu nanti porsinya dari modal saham bisa berkurang gitu kalau misalnya nggak ada saldo laba atau return earning. Kemudian di sini ya, di sini kalau misalnya perusahaan itu mau menerbitkan dividen ya, kalau mau menerbitkan dividen sebetulnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Sebelumnya perusahaan itu atau manajemen itu cukup dana gitu, cukup dana. Ini biasanya untuk cash dividen gitu ya, cukup dana untuk membayar dividen. Ada sumber dayanya lah untuk bayar dividen gitu kan. Misalnya katakanlah pemegang saham tuh nggak minta dibayarkan dividennya, tapi perusahaan harus bayar padahal kemampuannya itu saya di luar kemampuan ya, jangan juga seperti itu gitu. Kemudian di sini dibilang lagi bahwa sebetulnya harus memperhatikan ini loh, memperhatikan bahwa paling enggak itu ada istilahnya distribusi untuk
untuk kedepannya sekarang maupun untuk kedepannya itu terjamin sebetulnya kayak seperti itu kalau misalnya kita membayar dividen gitu. Jadi nggak bayar dividen itu kadang-kadang ya nggak perlu juga gitu kan kalau misalnya kita nggak tahu apakah kekayaan perusahaan itu untuk sekarang ataupun untuk kedepannya distribusinya itu mencukupi. Nah, untuk tipe-tipe dividen itu di sini ada 4 ya. Kalau di pengantar atau di dasar, akuntansi dasar dulu itu yang dipelajari cash dividend sama apa ya? Share dividend kan ya gitu. Nah, di sini ada tambahan yang namanya property dividend, liquidating dividend. Kalau cash dividend seperti namanya kan, seperti namanya yaitu dividennya dibayarkan secara cash. Nah, kalau share dividend sesuai dengan namanya juga artinya apa? Dividen yang diberikan pemegang saham dikasihkan dalam bentuk saham. Properti juga seperti itu, dikasih properti. Properti ini nggak tahu nih apakah misalnya bentuknya aset tetap atau misalnya contohnya investasi bisa jadi itu perusahaan punya investasi di mana kemudian pemegang saham itu nggak dibayar dividen secara cash tapi dikasih bagian dari investasi. Atau misalnya perusahaan-perusahaan misalnya nih Astra gitu ya misalnya ya, pemegang saham misalnya dikasih kendaraan atau mobil keluaran terbaru gitu, walaupun tuh kalau Astra sih seringnya pakai cash dividend ya. Nah, liquidating dividend ini beda lagi. Kalau liquidating dividend itu adalah pemegang saham meminta dividen, sedangkan dividennya itu lebih tinggi daripada return earning. Itu yang disebut sebagai liquidating dividend. Jadi kurang gitu, return earningnya untuk membayar dividen itu kurang gitu, sehingga nanti akan ada porsi yang dilikuidasi yaitu dari setoran saham atau pembayaran saham dari pemegang saham itu sendiri. Nah, keempat tipe ini semuanya ya. Nah, ini tapi dibilang juga sih kecuali share dividend itu mengurangi equity. Nah, saya tadi mau bilang bahwa keempat dari pembayaran dividen ini tentu saja dia akan mengurangi porsi dari return earning. Keempat-empatnya mengurangi porsinya return earning. Nah, sedangkan untuk yang pertama sampai ketiga ini dia akan mengubah atau mengurangi total ekuitas perusahaan korporasi. Kita lanjutkan ke cash dividend ya. Nah, biasanya dividen itu nanti BOD Dewan Direksi kalau di kita atau Dewan Komisaris itu menentukan gitu kita akan membayar cash dividen atau tidak, berapa porsinya, berapa persentasenya kayak gitu. Nah, ketika misalnya nanti sudah mendeklar itu ada pengumuman. Kalau ada pengumuman itu seperti ada janji kan ya, seperti ada janji bahwa perusahaan itu akan memberikan dividen nih. Nah, ketika ada janji, itulah dianggap sebagai liability atau kewajiban perusahaan. Nah, itu. Ini juga dibilang bahwa perusahaan itu nggak perlu membayar dividen atas saham treasury. Kenapa? Saham treasury kan udah ada di dalam perusahaan. Ya masa iya perusahaan itu memberikan dividen untuk internal sendiri gitu kan, untuk perusahaan sendiri. Kalau untuk internal perusahaan sendiri kan nanti juga balik-balik juga cashnya ke perusahaan itu gitu. Jadi ya sama aja gitu ya. Jadi memang nggak ada tuh dividen untuk saham treasury gitu. Dividen itu untuk saham outstanding, saham yang ada di pasaran yang beredar. Nah, maka dari itu ada tiga tiga tanggal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah ketika declaration, ketika tanggal pengumuman ya. Kemudian ketika pencatatan ini record ini bukan pencatatan akuntansi bukan, tapi pencatatan siapa-siapa saja pemegang saham yang mendapatkan dividen, ya semuanya ya itu ya, tapi kan di list gitu kan, dividennya itu pemegang sahamnya siapa, porsinya berapa gitu ya. Nah, kemudian date of payment ini adalah pembayaran. Jadi ketika bayar. Untuk akuntansinya, pencatatan akuntansi di sini yaitu dua waktu ini yang perlu kita catat secara akuntansi, yaitu ketika perusahaan
mengumumkan ada dividen, yaitu nanti muncul liability karena ada janji dari perusahaan. Kemudian payment berarti nanti membayar liability tadi. Jadi di sini itu nanti muncul namanya liability gitu. Nah, di sini liability-nya dibayar, macam seperti itu. Langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya ini perusahaan Roadway pada tanggal 10 Juni ya, itu dia declare ya. Ada cash dividend sebesar 50 sen, berarti 50 sen ini 0,5 dolar, 10 sen dari 1,8 million lembar sahamnya, 1.800.000 lembar saham, dan pembayarannya itu Juli, gitu ya, pembayaran Juli. Dibilang lagi, to all stakeholder dari of record June pada untuk shareholder atau pemegang saham yang dicatat pada tanggal 24 Juni. Nah, ini berarti jurnalnya itu yang kita akan lakukan yaitu pada tanggal 10 Juni dan 16 Juli. 10 Juni ketika mengumumkan berarti nanti ada janji ya dari perusahaan, muncul liability, dan liability itu nanti akan di kredit. Apa liability-nya? Karena berupa dividen, nanti yang dikredit itu berupa dividen payable. Nah, kemudian debitnya apa gitu ya? Karena dividen itu mengurangi return earning, maka return earning-nya berkurang. Nah, kalau return earning berkurang berarti di debit, sehingga jurnalnya pada 10 Juni itu adalah return earning-nya di debit, dividen payable-nya di kredit. Oke, tanggal 24 nggak ada ya, no entry. Kemudian untuk tanggal 16 nih, untuk tanggal 16 ketika pembayaran. Tadi kan ketika tanggal 10 Juni itu muncul payable, gitu ya. Muncul liability, kewajiban. Nah, kewajiban itu ditunaikan, dibayarkan pada tanggal 16 Juli. Sehingga dividen payable itu yang awalnya dikredit akan kita debitkan. Bayarnya pakai apa? Pakai cash di sini dalam hal ini kan, karena cash dividen, maka cash berkurang. Kalau cash berkurang maka dikredit. Sehingga tanggal 16 Juli jurnalnya adalah dividen payable pada cash. Sebesar berapa? Sebesar 900.000. 900.000 ini dari mana? Tadi itu yang sudah ditentukan. Dia kan bilang bahwa dividennya adalah 0,5 dolar per lembar. Sedangkan punya 1,8 juta, dikalikan saja. Kalau untuk properti dividen, ya, jadi perusahaan itu membayar dividen tapi tidak menggunakan kas. Nah, di sini dibilang bahwa kita harus merestate dulu fair value dari properti. Jadi, kalau propertinya nilainya itu nanti bertambah, ya akan ada gain. Kalau misalnya nanti propertinya berkurang, ya berarti akan ada loss gitu. Langsung contoh soal, oke? Nah, ini perusahaan Van Limited ya. Kemudian dia memberikan ke pemegang saham itu apa nih yang diberikan propertinya berupa investment in securities, berarti investasi dalam sekuritasnya, di mana nilai carrying value itu berarti nilai seperti par gitu ya, nilai yang tercantum itu 1.250.000 ya, di mana dividen tersebut dideklar tanggal 28 Desember dan didistribusikan pada tanggal 30 Januari. Oke, kalau record nggak dibahas. Nah, pada tanggal declaration sekuritasnya itu ternyata fair value-nya segini nih, 2 juta. Berarti ada kenaikan kan ya? Ada kenaikan. Kalau ada kenaikan seperti ini, kita akan akui terlebih dahulu gain-nya. Gain-nya di kredit, kemudian investasinya bertambah di debit. Maka jurnal yang pertama yang dibuat itu adalah mengakui dulu kenaikan fair value-nya. Ini mohon maaf ya kepotong sedikit, tidak apa-apa. Nah, kemudian ini kita akui equity investment pada unrealized holding gain or loss income gitu ya. Nah, kalau di kredit itu berarti gain gitu, walaupun nanti ada gain or loss gitu, tapi dia gain sifatnya. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat yang dividennya tadi gitu kan, dividen itu mengurangi return earning ya, makanya return earningnya di debit. Sedangkan kreditnya itu adalah property dividend payable, berarti ada liability itu dibayarkan, ditunaikan, didistribusikan pada tanggal 28 Desember. Maka ketika tanggal 28 Desember yang tadinya ada property dividend payable-nya didebitkan, dan
Kreditnya apa? Langsung equity investment. Nilainya berapa? Nilainya 2 juta. Sebesar nilai fair value. Itu untuk yang properti dividen. Untuk liquidating dividen, share dividen, mungkin nanti share split itu ada di video part 6. Insya Allah.